Assalamualaikum Bolo, berjumpa kembali dengan saya Fenty Zulan dalam program Lobby Belajar Lebih Memahami. Untuk program Lobby kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Nah, untuk tema kali ini adalah tentang manfaat rusunawa bagi warga Surabaya. Dan telah hadir juga narasumber kita kali ini, Komisi A DPRD Kota Surabaya, Bapak Gofar Ismail SD. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Meskipun musim hujan tetap harus fit ya Pak ya. Tetap semangat lah. Tetap semangat, luar biasa. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita saksikan dulu cuplikan yang satu ini. Pembangunan rusunawa bisa dikatakan sebagai salah satu solusi dalam penyediaan permukiman layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mahalnya hunian di kota Surabaya menyebabkan banyak warga kesulitan untuk membeli rumah. Rusunawa mampu membantu perkotaan dalam penyediaan hunian yang layak untuk warganya, tidak terkecuali di kota Surabaya. Untuk mendapatkan rusunawa, warga diharuskan memenuhi syarat yang sudah ditentukan pemerintah. Baik Bolo, kembali di Lobby Belajar Lebih Memahami. Nah, ini Pak Gofar, dengan mahalnya harga hunian yang ada di kota Surabaya ini menyebabkan beberapa mungkin warga masyarakat yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan rumah yang layak huni seperti itu Pak. Nah, untuk itu bahkan mungkin sebagian warga ada yang tinggal di tempat yang kurang layak. Nah, ini bagaimana menurut Pak Gofar Ismail? Iya, terima kasih. Ya. Berkaitan masalah rusunawa ini memang salah satu kebutuhan papan masyarakat yang ada di kota Surabaya, terutama yang penghasilan menengah ke bawah. Karena saat sekarang ini memang kita masih menjumpai banyak warga kota yang masih hidup di lorong-lorong jembatan, di lorong-lorong rel kereta api. Nah, ini pemerintah kota harus paling enggak bisa mengadopsi supaya warga-warga terutama yang MBR dan ber-KTP Surabaya harus bisa masuk di rusunawa yang dipersiapkan oleh pemerintah kota. Nah, sekarang ini pemerintah kota juga masih mendata. Sekarang ini sudah masuk sekitar 12.000 yang ingin menetap di rusunawa, sehingga dari pembangunan yang ada ini tidak sinkron dengan kebutuhan warga di kota Surabaya. Itu kepada warga di Surabaya ya tetap bersabar. Insya Allah pemerintah kota akan paling enggak mengayomi warga di kotanya Surabaya ini. Nah, untuk jumlah tadi yang sekitar 12.000 ya Pak ya, untuk posisi saat ini, apakah dengan rusunawa yang ada sudah bisa mengadopsi berapa orang untuk yang bisa tinggal di sana Pak? Alhamdulillah pada di tahun mendekati di 2021 ini, pemerintah kota sudah membangun 103 unit tower rumah rusunawa ini, dan sudah menampung 3.500 kamar yang ada di Surabaya. Nah, sisanya ini nunggu ya. Nah, untuk kedepannya ini bagaimana Pak rencananya? Apakah terus akan ada penambahan lagi untuk pembangunan rusunawa ini? Ya, saya sebagai wakil rakyat mengharapkan kepada pemerintah kota di tiap-tiap tahun itu harus ada pembangunan rusunawa melalui APBD kota maupun dari pusat untuk PUPR, itu kementerian di sana harus kita sampaikan supaya pemenuhan rusunawa di Surabaya ini bisa dibangun tiap tahun. Bisa melakukan melalui APBD juga melalui APBD pusat. Nah untuk saat ini Pak, sudah terakomodir 3.500 orang ya penduduk kota Surabaya. Nah untuk 3.500 ini apakah memang sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah? Artinya memang orang yang benar-benar tidak mampu, ataukah juga ada ditemukan orang-orang justru sebenarnya dia mampu tapi tetap tinggal di sana? Apa seperti itu Pak? Ya tetap kita menyampaikan ke bagian pemerintahan terutama dinas tanah untuk mengevaluasi warga yang
menetap di Rusunawa. Kalau memang itu sudah layak, sudah mumpuni, nah, harapan kita wakil rakyat ya harus kita kita keluar dari Rusunawa tersebut. Nanti bisa diisi oleh yang antri tersebut gitu loh. Apakah ada persyaratan tertentu mungkin Pak? Ya tetap pemerintah kota untuk persyaratan Rusunawa harus MBR dan warga kota Surabaya yang punya KTP. KTP Surabaya. Oke. Nah, tadi sudah saya tanyakan mengenai apakah ada sejumlah warga yang sebenarnya dari kriteria tadi tergolong mampu, tapi tinggal di sana. Apakah ada yang seperti itu, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Nah, itu nanti dievaluasi, Bu. Jadi tiap triwulan sekali ada petugas dari Dinas Tanah mengecek apakah warga Rusunawa ini sudah mampu atau bisa keluar dari Rusunawa tersebut. Nah, tujuannya untuk yang antri-antri itu bisa masuk ke Rusunawa. Berarti diadakan secara berkala tiap 3 bulan begitu Pak untuk evaluasinya? Ya tetap kan di situ ada kelompoknya Bu. Di tiap-tiap rusun itu ada kepala blok, yang mengetahui keberadaan warganya. Jadi melalui kelompok-kelompok tersebut memudahkan pemerintah dalam melakukan pengecekan secara berkala begitu ya Pak ya? Iya. Nah tadi kan masih ada 103 tower ya Pak. Nah untuk bisa mencapai kebutuhan tadi yang 12.000 kira-kira berapa lagi tuh Pak? Ya untuk di tahun 2022 ini pemerintah kota akan membangun 4 titik lokasi untuk Rusunawa. Di mana saja Pak? Itu rencana yang satu melalui APBD kota, ini akan satu titik di daerah Pakal, itu akan dibuat Rusunawa di sana. Itu akan menempati 100 kamar untuk warga yang akan nanti masuk di sana. Nah, yang 3 titik ini nanti akan dibangun oleh Kementerian PUPR, jadi nanti dananya dari pusatnya. Nah, ini mudah-mudahan ini segera terlaksana. Nah, paling enggak warga bisa menghuni di sana. Oke, jadi ini kabar baik ya bagi warga Surabaya. Jadi untuk di tahun 2022 akan dibangun 4 titik lagi ya Pak ya. Yang satu dari pemerintah kota ya Pak ya. Yang 3 dari dana pusat gitu Pak. Nah, jadi mudah-mudahan yang mungkin warga Surabaya yang belum mendapatkan akses untuk bisa tinggal di Rusunawa dengan menyaksikan ini kabar gembira begitu ya Pak ya. Nah, kemudian untuk anggarannya sendiri Pak. Kalau yang di tahun 2022 ini berapa alokasi yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan lagi Rusunawa? Ya nanti anggaran ini disesuaikan dengan APBD kota dan juga perencanaan rencana bangunan Rusunawa ini. Nah, nanti sudah ada RAB lah perencanaan dari Bapeko pemerintah kota. Insya Allah akan dilaksanakan kegiatan tersebut. Oke. Nah, untuk yang tinggal di Rusunawa sendiri, Pak Gofar, apakah selain tadi ada syaratnya MBR, nah untuk biaya operasional seperti apa, Pak? Iya, kemarin kita di Komisi A menyampaikan kepada Rusunawa yang ada di Surabaya yang belum pindah penduduknya, nah, harapan kita segera pindah ke Rusunawa, karena nanti pemerintah kota akan membantu dalam pelaksanaan pelayanannya. Karena di Rusunawa itu harus sudah diisi yang harus KTP-nya harus di wilayah tersebut, karena nanti juga berkaitan masalah kependudukan, terutama RT RW yang ada di wilayah tersebut. Berarti yang tinggal di Rusunawa adalah yang ber-KTP di wilayah tersebut ya Pak ya? Iya. Untuk saat ini apakah sudah terlaksana seperti itu Pak? Nah, sekarang ini Dinas Kependudukan, nah, ini sudah mulai jemput bola Bu. Hari sekarang ini sudah mulai mendatang warga kota Surabaya yang KTP-nya masih di luar kelurahan yang lain. Nah, harapan dari Dispenduk ini harus masuk di Rusunawa tempat tinggalnya. Oke, jadi untuk pemetaan selanjutnya tidak ada lagi cross wilayah gitu ya Pak ya. Jadi sudah sesuai dengan yang ditargetkan seperti itu. Nah,
Pak, kita juga akan bahas nanti untuk ini ya, mengenai pemerintahan. Bagaimana kinerja pemerintah dalam penyediaan hunian ini? Apakah menurut Pak Gofar sebagai Komisi A ini sudah sesuai ya, sesudah apa yang ditargetkan? Apakah sudah seperti itu, Pak? Kondisi saat ini? Masalah apa kependudukan dan masalah rusunawa ini, pemerintah kota ini sudah selektif, Bu. Jadi sekarang ini sudah ada pengawasan ya, sesuai perda rumah rusun dan juga melaksanakan aturan-aturan yang sudah ada kesepakatan dan ada berlakunya perda tersebut. Boleh disebutkan Pak perdanya seperti apa untuk mengaturnya? Nah, untuk perdanya ini semua ada untuk kemakmuran kebijaksanaan warga di rusun tersebut. Artinya selain tadi persyaratan siapa yang boleh menempati, kemudian KTP-nya juga sesuai dengan wilayah kependudukannya ya Pak ya? Iya. Juga misalnya nih Pak, ada warga yang benar-benar tidak mampu, apakah itu bisa mendapatkan secara gratis atau seperti apa Pak? Insya Allah sekarang ini pemerintah kota masalah kependudukan ini sudah gratis Bu. Jadi surat pindah dari wilayah asal ke kelurahan yang akan dituju sekarang ini sudah pelayannya sudah bisa maksimal, tidak terlalu lama sekarang ini. Kalau pindah 1 hari 2 hari sudah selesai. Sudah selesai. Iya, ini nanti, untuk administrasinya ya Pak? Iya. Nah untuk sekarang ini Pak, kebutuhan masyarakat masalah hunian ya, selain tadi solusinya adalah dengan rusunawa, kalau menurut Pak Gofar apakah ada upaya lain yang bisa dilakukan? Mungkin kalau saat ini untuk membangun rusunawa itu kan tidak membutuhkan biaya yang sangat mahal begitu ya Pak. Tapi jangan dijawab dulu Pak Gofar. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami, masih bersama saya Feni Zulan dan Bapak Gofar Ismail dari Komisi A DPRD Kota Surabaya. Nah, di sini kita akan membahas masalah rusunawa bagi warga Surabaya. Nah, tadi sudah saya tanyakan juga untuk kedepannya nih Pak Gofar ya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa rusunawa ini salah satu solusi untuk masyarakat atau warga Surabaya yang mungkin punya masalah tentang hunian. Nah, tadi sudah disebutkan juga jumlah tawarnya ada kurang lebih 103. Tapi yang warga yang sudah terakomodir masih sekitar 3.500. Artinya dari 103 tower ini apakah belum semuanya rampung ataukah memang secara teknisnya belum selesai atau bagaimana ini Pak Gofar? Untuk 103 tower ini yang lokasinya sudah terrealisasi semua. Full berarti sudah Pak, full, ya? sudah terisi semua 3.500 kamar. Itu sudah terisi oleh warga Kota Surabaya. Harus ada MBR-nya. Nah, kami berharap kepada warga kota yang memang rumahnya itu tidak memenuhi syarat, itu ada program bedah rumah, yaitu Rutilahu. Nah, ini nanti bekerja sama dengan dinas sosial. Nah, bisa diajukan melalui RT RW dan kelurahan. Nanti akan disurvei oleh dinas sosial apakah layak apa tidak. Nah, insya Allah lah pemerintah kota ini dalam menaungi membantu masyarakat ini sudah luar biasa, ya. Terutama masalah pendidikan, kesehatan, semua itu gratis. Nanti APBD untuk warga kota. Nah, ini kabar baik juga ya untuk Bolo yang ada di rumah. Jadi selain dengan solusi rusunawa tadi, ternyata pemerintah juga menyiapkan fasilitas bedah rumah gratis ya Pak ya. Jadi misalnya warga sudah punya rumah, tapi mungkin kondisinya yang kurang layak begitu ya Pak ya. Tapi harus melalui proses verifikasi dulu, siapakah yang memang layak atau berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Nah, untuk syarat-syaratnya mungkin apa Pak? Apakah juga yang terdata di MBR tadi atau bagaimana untuk yang menerima fasilitas bedah rumah gratis tadi Pak? Sama intinya nanti dilihat tanahnya, apakah sudah sertifikat apa belum. Artinya bukti kepemilikannya ya Pak ya? Bukti kepemilikannya, kalau memang tidak sertifikat ya nanti ada surat keterangan, surat pernyataan. Dan juga harus MBR dan juga
ber-KTP Surabaya. Dan ber-KTP Surabaya itu yang paling penting ya. Paling penting seperti itu. Nah, untuk sekarang nih Pak, untuk kepengurusan kependudukan ya Pak, masalah urusan KTP dan lain-lain, apakah untuk pelayanan di Surabaya seperti apa Pak saat ini? Untuk pelayanan di Surabaya sekarang ini sudah luar biasa. Dari pemerintah kota sekarang ini Ortala sudah menggeser dari OPD dimasukkan ke kelurahan maupun kecamatan supaya pelayanan ini bisa maksimal, lebih cepat, lebih cepat, lebih bagus. Karena ini kan sudah online, jadi melalui HP juga bisa. Nah, sekarang ini kepada warga kota, ya sekarang ini pelayanan cukup di kelurahan sudah bisa maksimal. Jadi misalnya kalau saya nih mau pindah rumah seperti itu, nah itu lebih cepat lagi prosesnya ya Pak ya. Jadi karena sudah online begitu Pak. Ya, insya Allah seperti itu. Sekarang ini pemerintah kota sudah mulai menata nanti pelayanan yang lebih bagus lagi dari yang awalnya dulu. Nah, untuk pengawasan sendiri Pak, tadi kan sudah ada namanya program Rusunawa, kemudian ada lagi bedah rumah, atau mungkin ada program lain yang belum disebutkan Pak untuk masalah hunian? Nah, sementara hanya bedah rumah, rutilahu, dan nantinya pemerintah juga masih mengukur anggarannya. Nah, apa Pak rencana program yang mungkin belum terrealisasi? Ya mungkin nanti untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, sekarang ini sudah ada Musbro Bangkel. Jadi nanti RT RW mengusulkan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi warga masyarakat itu diberikan pelatihan apa kebutuhannya masyarakat, misalkan membuat kue dan untuk bisa batik dan sebagainya. Sekarang ini pemerintah sudah mempersiapkan, jadi supaya warga ini bisa mandiri. Nah, dibentuk UMKM yang ada di Surabaya seperti itu. Untuk rencana ini kapan rencananya mau dilaksanakan Pak? Nah, untuk rencana ini dilaksanakan nanti di 2022. Ini akan dilaksanakan berkaitan pemberdayaan masyarakat. Juga nantinya diarahkan juga bisa dibantu melalui musrembel di kecamatan nanti. Nah, untuk wilayahnya sendiri Pak, daerah mana saja nanti? Nah, wilayah ini nanti mencakupi seluruh kota Surabaya di kelurahan-kelurahan dari 150 kelurahan, 154 kelurahan yang ada di Surabaya. Itu nanti akan ada pemberdayaan masyarakat. Oke, jadi ini program ini merata ya Pak ya untuk siapa saja yang memang nanti membutuhkan pelatihan, pendampingan, jadi masyarakat agar mandiri ya Pak ya seperti itu. Nah, nantinya tentu efek kedepannya tidak hanya kebutuhan hunian ya Pak ya yang bisa tercukupi, tapi juga ekonominya secara keseluruhan juga meningkat begitu Pak ya. Nah, untuk ini Pak, program Rusunawa sendiri selain tadi membantu masyarakat yang MDR ya Pak ya, nah apakah juga ada masyarakat-masyarakat yang mungkin selain warga Surabaya bisa nggak menikmati itu Pak? Ya. Sementara ini mohon maaf Pak, tidak pemerintah bisa, ya, kota masih yang diutamakan warga kota Surabaya, yang punya KTP Surabaya dulu. Nah, tapi misalnya pindahan, terus dia punya KTP juga bisa nggak situ Pak? Ya nggak apa-apa, tapi nunggu antrian Bu. Nunggu sekarang antrian. Ini sudah 12.000. Nah, ini tadi ya yang belum diinformasikan bahwa ada antriannya sebesar kalau 12.000 berarti dikurangi 3.500 itu ya Pak ya? Sudah, sisanya? Itu sudah. Sekarang ini itu sudah 12.000. Oh, yang ngantri 12.000. Masyarakat itu berduyun-duyun ingin mendapatkan rusun yang ada di kota Surabaya. Jadi posisi saat ini adalah 12.000 warga yang dalam masa antrian untuk mendapatkan hak Rusunawa tersebut. Baik Pak, kita akan lanjut lagi untuk Rusunawa ini, tapi kita akan saksikan dulu yang satu ini. Baik, Bolong kembali di lobi belajar lebih memahami. Nah, untuk fungsi pengawasan ini Pak Gofar ya, untuk pengawasan Rusunawa sendiri kan tentu sudah ada sesuai asas manfaat dan prosedurnya ya Pak. Kalau prosedur mungkin dari sisi warganya diseleksi dulu. Nah, sekarang untuk pembangunannya Pak, jadi pengawasannya kan ini anggarannya besar. Kemudian untuk pengawasan penggunaan anggarannya sudah sesuai atau tidak, terutama mungkin pengembang atau siapapun pihak yang mengerjakan itu seperti apa Pak?
Nah, insya Allah masalah anggaran itu kan pemerintah kota kan juga punya OPD-nya Cipta Karya. Nanti sudah merancang anggaran yang akan dipergunakan untuk membuat rusunawa di salah satu titik yang akan dikerjakan. Insya Allah sudah rinci lah hitungannya, perinciannya seperti itu. Kita sebagai DPR hanya mengawasi anggaran ini harus benar-benar dimanfaatkan pembangunan tersebut. Jangan sampai pembangunan ini tidak bisa maksimal. Oke. Kalau dari anggaran tadi, misalnya dibuat 1 KK tadi untuk tinggal di Rusunawa itu berapa, Pak? Nah, untuk sewa sekarang ini, Bu, ini diperkirakan 100.000 per bulan. Per bulan itu untuk warga kota. Untuk pembayarannya per bulan atau di depan, Pak? Nah, pembayaran ini ya biasanya kalau sudah masuk ditarik oleh bagian koordinator rumah rusun tersebut. Nanti nilainya nggak terlalu banyak kan, hanya tingginya hanya 100.000 rupiah, bisa ada yang 50, 60. Oke, berarti sesuai rusunawa. ukuran. Iya, ukurannya. Nah, untuk fasilitasnya apa saja, Pak, di Rusunawa itu, Pak? Rusunawa ya sudah menyiapkan tempat tidur, terus lemari kecil itu. Oh, berarti sudah ada furnisnya? Ya udah lah. Sudah ada. Iya. Ukuran kamarnya, Pak? Ukuran angkaran tidak terlalu besar, hanya 3 kali 4 kali 5. Kamar mandi? Iya, kamar mandi di dalam semua. Kamar mandi di dalam. Jadi fasilitas yang didapatkan sudah ada kamar mandi dengan kamar 3 kali 4 dan pembayarannya 100.000 per bulan, gitu ya, Pak ya. Jadi insya Allah ini sangat terjangkau ya, Pak ya. Iya. Nah, berarti juga tidak ada batasan, Pak. Misalnya apakah yang 1 kakak harus tinggal 1 rumah atau seperti apa, Pak, mekanismenya? Ya, harapan dari pemerintah kota yang menempati rusun ini harus per kakak. Per kakak ya, Pak per kakak itu harus bisa dioptimalkan. Aja sampai berapa kakak di situ, waduh koyo nggak bisa maksimal. Nanti ya rame di dalamnya, nanti kasihan. Tidak bisa tidur nyenyak lah. Pemisahan fasilitas dihitung per kakak gitu, Pak ya. Nah, kemudian untuk ini, Pak, kinerja dari Pemkot sendiri ya, Pak, kalau menurut Pak Gofar sudah seperti apa dalam penyediaan hunian ini? Apakah menurut Pak Gofar sudah cukup atau seperti apa, atau masih perlu pengembangan lagi, Pak? Untuk perizinan yang ada di Surabaya ini sudah cukup bagus. Ya. Sekarang ini sudah bisa melalui online, nanti bisa SSW, nanti melalui HP juga bisa di online-nya dengan dinas sosial maupun dinas-dinas yang lain. Sekarang ini dipermudah kok. Nanti bisa lancar lah dengan seperti dulu. Jadi menurut Pak Gofar sudah cukup baik atau ada yang perlu diperbaiki mungkin? Nah, sekarang ini sudah lebih bagus, paling enggak bisa dipertahankan. Nah, kalau memang ada pembenahan yang lebih baik lagi, tambah lebih bagus lagi. Nah, kalau untuk warga Surabaya sendiri, apakah sudah ada juga yang mungkin datang ke Dewan mengadukan masalah mungkin tentang perizinan, tentang administrasi, atau seperti apa, Pak, yang saat ini? Masalah perizinan memang dulu banyak pengaduan ke Dewan karena urusannya kok lama dan sampai selesai, rumit dan sebagainya. Insya Allah sekarang ini sudah dipermudah, perizinan sudah bisa melalui kelurahan. Nah, di sana sudah ada petugasnya. Nanti dari petugas perizinan yaitu digeser semua ke kelurahan-kelurahan untuk membantu pelayanannya supaya bisa cepat. Oh, berarti saat ini sudah di kelurahan masing-masing ya, Pak ya? Sudah, sekarang sudah ada di kelurahan. Dengan kondisi itu warga yang kesini sudah nggak ada lagi yang mengadu ya, Pak ya? Ya tetap persoalan itu pasti ada, tapi tidak terlalu banyak seperti dulu, hanya 1-2 aja. Jadi secara angka sudah menurun drastis begitu, Pak ya. Nah, berarti kalau memang sudah banyak warga yang merasakan manfaat ini, berarti kan harus dipertahankan gitu, Pak ya. Nah, untuk ini, Pak, di tingkat kecamatan itu seperti apa, Pak? Apakah hanya stop di kelurahan sudah cukup?
Nah, sekarang ini sudah diperbaiki, ya. Pelayanan di kelurahan juga bagus, di kecamatan juga harus lebih bagus. Jadi lebih seimbang lah antara kecamatan bisa mengawani pelayanan di kelurahan. Harus sering bersama-sama untuk pelayanan ini. Kalau untuk yang tadi Pak, masalah rusunawa misalnya dia titiknya di satu kelurahan, apakah masih dalam satu kecamatan bisa tinggal di sana atau hanya di kelurahan tersebut Pak? Nah, makanya sekarang ini di Spenduk ya, sudah menghimbau kepada penghuni rusunawa segera pindah untuk di lokasi rusunawa tersebut. Nah, supaya dalam pendataan ini bisa by name by address sih bisa maksimal. Nah, sekarang ini di Spenduk sekarang ini sudah jemput bola Bu. Jadi mengarahkan kepada warga penghuni rusun segera ngurus surat pindahnya. Tapi mungkin juga masih melihat kondisi ya Pak, artinya di kelurahan itu kalau memang sudah ada rusunawanya mungkin mau pindah gitu ya. Kalau memang di daerah tersebut belum ada, mungkin masyarakat juga berpikir ya untuk bisa langsung pindah kalau memang belum ada di kelurahan tersebut. Ya enggak, jadi setiap yang sudah menempati rusunawa sekarang ini harus pindah, harus menempati tempat tersebut gitu loh. Nah kalau belum ya enggak masalah, masih tunggu kan ya belum bisa mendapatkan tempat gitu loh. Jadi artinya memang pihak dinas kependudukan ini jemput bola untuk memastikan bahwa memang yang tinggal di rusunawa yang sesuai dengan kependudukannya di satu kelurahan gitu Pak ya. Nah untuk itu mungkin masyarakat bisa diinfokan juga Pak, artinya ini untuk memudahkan ya, artinya kan kalau semuanya sesuai dengan tertib administrasinya, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota juga maksimal kan seperti itu ya Pak. Nah terus begini Pak, kalau menurut Pak Gofar sendiri ya, tadi kan dari sisi kependudukan sudah bagus, perizinan sudah bagus. Nah mungkin di lapangan apakah masih ada kendala lain Pak untuk tingkat pelayanan ini yang dikeluhkan oleh masyarakat? Nah, tingkat pelayanan sekarang ini pemerintah sudah mulai membenahi supaya pelayanan ini bisa bagus dan bisa maksimal. Ya tentunya pasti adalah sedikit-sedikit yang harus diselesaikan. Jadi kami berharap kepada warga kota ya untuk mengurus harus sendiri. Jadi jangan sampai menggunakan orang lain supaya warga ini terbiasa dalam mengurus pelayanan yang ada di Kota Surabaya. Nah, untuk ngomong tentang pelayanan ya Pak ya, mungkin kita agak sedikit melenceng dengan masalah hunian. Nah, ini kan kemarin ada program vaksinasi misalnya, itu berarti kan di tiap kelurahan mungkin ada puskesmas. Ini seperti apa Pak kemarin? Berlangsung semua sudah selesai atau seperti apa? Ya Alhamdulillah, nanti dengan vaksin ini, nanti Dinas Kesehatan melalui puskesmas itu sudah berkoordinasi dengan RT, RW, kelurahan. Nah, kadang-kadang beliau juga mengadakan kegiatan vaksin di puskesmas, juga kadang-kadang di tingkat RT, juga di tingkat RW. Untuk mempermudah vaksin yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, Alhamdulillah Surabaya ini sudah hampir berapa persen Pak? Hampir 80%. Hampir 80%. Semua, ya. Dari target tahun ini ya Pak ya? Iya tahun ini. Nah jadi ini Alhamdulillah ya Pak ya, berarti untuk kedepannya diharapkan kegiatan perekonomian sudah mulai kembali normal begitu Pak ya? Iya harapan kita seperti itu, kita hampir 2 tahun ya, ekonomi sudah menurun drastis ya. Sekarang ini sudah mulai agak mulai melejit sedikit lah, supaya perekonomian warga kota ini bisa sejahtera. Paling enggak kalau ekonominya itu kuat, misalnya warganya juga kuat. Ya. Baik Pak Gofar, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami. Nah, di sini kita bersama Pak Gofar dengan tema manfaat rusunawa bagi warga Surabaya. Nah, tadi juga menyangkut tentang pelayanan publik
Nah, ini saya tanyakan lagi Pak mengenai tadi kan Pak Gofar menyampaikan bahwa untuk saat ini pelayanan publik itu sudah berhenti di kelurahan, sudah cukup. Jadi untuk memudahkan prosedur yang tidak rumit, tidak berbelit-belit dan serba online. Nah, bagaimana dengan sarana dan prasarananya? Apakah mendukung? Kemudian SDM-nya itu seperti apa Pak kondisinya? Alhamdulillah sekarang ini pemerintah kota sarana prasarana sudah dilengkapi, di komputer, apa internetnya itu sudah dibantu oleh pemerintah kota, sudah gratis, dan juga SDM-nya sudah dipersiapkan. Sekarang ini OPD ini yang ngurusi kan Ortala, nanti sudah mempersiapkan, nanti OPD misalkan Cipta Karya, yang mengurusi izin dan sebagainya sudah digeser ke kelurahan masing-masing. Tujuannya apa? Untuk memaksimalkan pelayanan di masyarakat ini bisa cepat. Nah, harapan pemerintah kota sekarang ini seperti itu. Untuk anggarannya tadi sudah disiapkan atau enggak tuh Pak? Misalnya kan untuk dari yang manual ke serba online tentu kan juga ada biaya di situ. Seperti apa Pak? Ya tentunya pemerintah kota masalah anggaran untuk pelayanan ini digitalisasi lah ya. Digitalisasi itu insya Allah lah hitungannya akan dibantu karena ini kepingin pelayanan ini yang bisa mudah, cepat dan bisa menyerap keseluruhan usulan masyarakat. Nah, kalau saat dulu ya Pak, mungkin ini dulu ya, tapi nggak tahu kalau sekarang, mungkin Pak Gofar juga bisa menjawab. Kan dengan adanya urusan yang misalnya mau perizinan, ngurus administrasi di kelurahan, di desa itu berbelit-belit, ada orang yang enggan ya Pak ya, jadi malas pakai calo atau pakai makelar ibaratnya ya. Nah ini kalau saat ini seperti apa itu Pak? Nah itu sekarang ini harapan kita ya masyarakat kalau mau mengurus izin ya harus diurus sendiri. Karena ini sekarang ini sudah digitalisasi, sudah bisa online. Teko omah nggak ya HP loh, sudah bisa masuk di pelayanan. Harapan saya pada pemerintah kota, nah gak ngerti sampean takok di kelurahan, ke apa carane gawe HP ku. Biasanya kan masyarakat seperti itu, kebingungan. Nah, harapan saya gak usah wedi-wedi, gak usah kagok. Sampean gak ngerti sampean takok nang ngene kelurahan. Carane untuk mendapatkan pelayanan izin-izin yang jenengan harapkan. Jadi misalnya UMKM yang ingin mengajukan izin usaha juga ya Pak ya, nggak usah takut-takut nanti ada biaya calonya, nggak ada lagi karena sekarang udah bisa secara online dan cukup di kelurahan saja gitu ya Pak ya. Mungkin sekarang orang udah terbiasa nih Pak, order makanan aja tinggal pencet HP gitu ya, mau belanja online juga di handphone saja. Nah mungkin akhirnya ini menjawab satu kebutuhan yang memang saat ini masyarakat ingin serba cepat gitu Pak ya, tapi tidak instan juga, jadi ada prosesnya juga. Nah kalau menurut Pak Gofar sendiri, masyarakat sendiri untuk menanggapi yang ini seperti apa Pak? Artinya kan pemerintah udah menyiapin nih sarananya, SDM-nya. Nah sekarang kalau masyarakat sendiri seperti apa Pak tanggapan dari masyarakat saat ini? Harapan saya kepada masyarakat sekarang ini ada Gojek, perlu makanan dan sebagainya. Nah, kami berharap kalau memang ada UMKM di wilayahnya, ya paling enggak ojo ado-ado tuku nah iso nang wilayah sendiri untuk pemulihan ekonomi, untuk membantu warga masyarakat yang punya UMKM yang ada di wilayahnya. Harapan saya seperti itu. Insya Allah lah makannya itu dengan yang jenengan melalui Gojek itu insya Allah sama lah hitungannya. Nah, kami berharap pada warga kota ya untuk membantu kepada warganya yang punya usaha di wilayah tersebut. Nah ini harapan Pak Gofar tadi untuk warga ya. Jadi kalau sekarang di posisi serba digital, jadi diupayakan kita ordernya ke tetangga terdekat gitu ya Pak ya, agar perekonomian juga berjalan sama-sama mendukung semua warga gitu ya Pak. Nah sekarang gini Pak, hambatannya nih kalau sekolah juga ya Pak ya, kan kalau dulu selama masa pandemi anak-anak pada sekolah online, tapi kan sekarang sudah mulai PTM nih Pak ya.
Nah, tapi dengan kondisi saat ini anak-anak juga sudah kemarin mendapatkan ini Pak, semacam survei dari puskesmas. Jadi di sekolah anak saya itu didatengin untuk dicek apakah dengan PTM yang sudah berjalan sekian minggu ini ada nggak sih kasus ditemukan positif. Ternyata alhamdulillah tidak ada ya di tempat saya. Jadi artinya pemerintah kan juga sudah memikirkan sedemikian rupa, baik dari sisi kesehatan ya, kemudian ekonomi tadi juga melakukan pemberdayaan dengan melakukan pelatihan ya Pak ya. Nah sekarang kalau dari sisi anggarannya Pak, kan semua juga butuh biaya ini misalnya. Nah dengan proses yang tadi semua serba digitalisasi ini kan justru memangkas biaya atau hanya di awal aja dalam penyediaan prasarananya Pak? Ya masalah digitalisasi kan memang nggak bisa per RT Bu. Ya. Nantinya bisa melalui kelurahan. Nah, nanti bisa akan ke RW sekarang ini. RW. Nah, digitalisasi akan dibantu untuk apa masalah wifi-nya itu. Iya. Nah, insya Allah seperti itu nanti bisa apa anak didik kita yang SD, nah ini nanti bisa apa ke RW untuk menikmati bisa, fasilitas menikmati internet fasilitas gitu ya internet Pak ya? itu tersebut. Berarti ini program baru Pak ke depannya? Atau Nah, seperti ini apa? sudah berjalan dilaksanakan oleh pemerintah kota. di tiap RW? Di tiap RW. Sudah ada wifi gitu wifi-nya ya? sudah ada, internetnya itu. Di mana saja itu Pak? Ya di seluruh Surabaya sekarang ini. Sudah merata? Sudah merata. Sudah Nah, merata. ini di tahun 2002 ini tambah luar biasa. Gimana Pak? Pemerintah akan membantu untuk apa komputer, nah, terus CCTV, Ya. tenda dan kegiatan apa untuk print, nah, untuk apa layar itu, nah, itu akan dibantu oleh pemerintah kota. Nah itu di mana Pak? Maksudnya di setiap RW atau di nanti kelurahan? itu nanti di tiap RW Bu. Nah, itu nanti akan dibantu nanti untuk kegiatan apa, daring anak-anak. Nanti kegiatan apa untuk ke apa ya kebutuhan dari RW tersebut nanti akan dibantu. Jadi tahun masyarakat 2022 ini. Jadi ini luar biasa ya langkah Pemkot Surabaya. Jadi nanti akan ada lagi pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung digitalisasi ya Pak ya, baik itu untuk kesehatan mau untuk pendidikan. Jadi dimanfaatkan juga untuk warga semuanya. Nah kalau dari sini apakah sudah ada juga Pak misalnya nih warga yang kemarin dari sisi usaha ya Pak? Tadi kan disebutkan juga saya nggak bisa dapat layanan rumah dan lain-lain. Untuk secara ekonomi ada juga yang datang mungkin mengadukan kepada Pak Gofar. Pak Gofar ini gimana saya belum bisa memenuhi kebutuhan selain rumah. Nah rumah ini kan yang paling urgent tapi masih ada lagi mungkin kebutuhan dari sisi yang lain mungkin Pak Gofar. Saya ini apa ya wakili rakyat Bu. Kadang-kadang tiap hari itu disambati warga, jaluknya macam-macam. Nah, saya sampaikan, saya ini wakil jenengan. Nah sampai jaluknya wakil, saya tidak bisa memberi. Nah sedikit pasti saya akan membantu untuk apa ya, untuk permasalahan hidup dari warga masyarakat tersebut. Nah saya tiap hari Bu didatangi oleh warga. Insya Allah saya ini tetap akan membantu warga kota. Oke, baik Pak Gofar, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik, bolong kembali di lobi belajar lebih memahami. Nah ini Pak Gofar, saya juga mendapatkan informasi bahwa ada laporan juga warga yang mendapati ada mobil yang parkir di Rusunawa. Nah ini apakah laporan ini sudah ditindaklanjuti atau seperti apa Pak Gofar? Ya, kita di Komisi A sering ada laporan nanti warga Rusunawa itu ada yang punya mobil, nanti diparkir di wilayahnya tersebut. Kemarin kita sudah menyampaikan ke Dinas Tanah, kalau memang masyarakatnya itu sudah apa ya mumpuni, sudah mampu, wis ojo manggon nang kono. Yang kedua, saya sudah menyampaikan berulang kali, kalau ada parkir mobil tolong di luar aja, jangan masuk di lahannya Rusunawa, karena Rusunawa ini adalah warga menengah ke bawah untuk menempati
rusunawa tersebut. Nah, jangan sampai parkir mobil itu di dalam, kelihatannya nanti warga melihat, kok yang Jadi menempati apartemen. orang yang mampu-mampu semua. Nah, harapan saya yang menempati di rusunawa, enggak boleh misalkan pinjam mobil, kerja di Grab, parkirnya di halaman rusunawa, harus keluar semua. Jadi murni untuk kegiatan rusunawa yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian ini Pak, mengenai antisipasi bencana ya kan, rusunawa ini kan pemukiman yang padat dan bentuknya seperti bertingkat-tingkat seperti itu. Nah, apakah sudah pernah ada edukasi, misalnya antisipasi kayak gempa ataukah kebakaran, itu seperti apa Pak? Ya, insya Allah lah ini berkaitan rusunawa ini berkaitan warga. Nah, pemerintah kan wajib untuk warga kota ini harus diayomi. Insya Allah pemerintah kota melalui BPNB masalah penanggulangan dari Linmas, insya Allah sudah mempersiapkan. Nanti orang-orang yang nantinya untuk membantu kalau ada permasalahan di rusun, bencana alam dan sebagainya, insya Allah Pemkot sudah siap untuk membantu warganya. Termasuk edukasinya Pak, kadang orang kalau misalnya ada kebakaran tahu-tahu panik lompat, nah itu kan berarti kan perlu ada edukasi, misalnya ada gempa seperti apa, itu bagaimana Pak? Insya Allah lah pemerintah kota itu setiap rusunawa itu sudah disiapkan tabung-tabung untuk pemadam kebakaran. Nah, itu sebagai awal untuk untuk mengawali supaya tidak menjadi masalah kebakaran yang ada di rusunawa tersebut. Baik Pak Gofar, untuk yang terakhir ini Pak, apakah harapan Pak Gofar untuk pemerintah, kemudian harapan Pak Gofar untuk warga masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas rusunawa ini Pak? Iya, harapan saya kepada warga kota, rusunawa ini harus benar-benar dinikmati oleh warga MBR yang ada di kota Surabaya. Karena supaya apa? Untuk membantu perekonomian. Nanti uangnya bisa dipergunakan yang lainnya untuk kebutuhan masyarakat yang ada di kota Surabaya. Untuk pemerintah Pak? Nah, untuk pemerintah ya harus tetap tiap tahun harus membangun rusunawa ini, karena pembangunan ini tidak sejalan dengan usulan warga. Nah, setiap tahun pemerintah kota dengan pemerintah pusat harus sering seimbang untuk membangun rusunawa paling enggak 1 atau 5 titik di tiap-tiap tahun untuk mengurangi data rusunawa yang ada di kota Surabaya. Baik Pak Gofar, itulah tadi pemirsa bahwa penggunaan rusunawa ini haruslah tepat sasaran. Jadi pesan Pak Gofar tadi, jangan sampai yang bukan berhak, yang tidak berhak, jangan sampai menempati rusunawa ya. Kemudian yang kedua, pemerintah diharapkan untuk bisa bersinergi mempercepat untuk bisa mencukupi kebutuhan hunian yang masih ada 12.000 antrian, begitu Pak Gofar ya. Baiklah, itulah tadi pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali di lobi dalam tema yang lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih banyak Pak Gofar. Saya Fanti Zulan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TV